kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan hari ini semua sehat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 1381 tahun 2020 tentang pengembangan dan penyelenggaraan KKG, MGMP dan MGBK. Dalam Juknis itu memuat 8 komponen. Yang pertama adalah program, kedua organisasi, ketiga pengelolaan, keempat sarana dan prasarana, yang kelima sumber daya manusia, yang keenam pembiayaan, yang ketujuh pemantauan dan evaluasi, dan yang kedelapan adalah penjaminan mutu. Adapun standar organisasi itu memiliki ketentuan umum di mana jumlah minimum KKG ataupun MGMP itu anggotanya 15 orang guru. Nah, untuk daerah terpencil itu 10 orang guru. SK itu nantinya diterbitkan oleh kantor wilayah provinsi, bisa juga diterbitkan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta adanya struktur organisasi. Nah, untuk pembentukan MGMP tingkat MTS ataupun MA itu boleh yang pertama di tingkat kabupaten. Yang kedua boleh pada tingkat kelompok kabupaten. Kenapa? Karena mungkin dalam satu kabupaten, dalam satu mata pelajaran itu tidak sampai 15 orang guru. Kemudian bisa juga yang ketiga itu kumpulan atau rumpun mata pelajaran. Nah, jadi untuk satu rumpun mereka boleh bergabung membentuk satu MGMP, namanya MGMP rumpun mata pelajaran. Nah, jadi rumpun mata pelajaran apa saja yang diperbolehkan? Itu yang pertama adalah rumpun PAE. Kemudian yang kedua adalah rumpun bahasa, yang ketiga adalah matematika dan IPA, dan yang keempat adalah rumpun IPS. Nah, kemudian untuk tingkat provinsi ini juga boleh dibentuk MGMP, di mana dari hasil kesepakatan dari pengurus yang ada di kabupaten sehubungan sebagai wadah nantinya untuk memudahkan komunikasi ataupun koordinasi dalam rangka pengembangan ataupun penyelenggaraan MGMP di kabupaten. Nah, dalam program itu yang harus disusun nantinya adalah yang pertama harus memuat visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Rencana kerja tahunan, dan rencana kerja jangka menengah yaitu 4 tahunan. Nah, aspek program itu nantinya harus meliputi pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, dan karya inovatif. MGMP boleh melaksanakan kerjasama strategis dengan pihak lain, misalnya dari pihak perguruan tinggi, kemudian dari balai diklat, dari pihak penerbit, perusahaan, dan lain-lain. Program yang sudah dibuat ini tadi itu harus diketahui oleh penanggung jawab MGMP, di mana penanggung jawab tersebut adalah Kasih Penmat, dan juga harus diketahui oleh pembina MGMP, yaitu kepala madrasah yang tergabung dalam kelompok kerja madrasah, dan juga pengawas madrasah. Nah, untuk kegiatan MGMP di kabupaten itu minimal mereka harus melaksanakan kegiatan atau melaksanakan pertemuan sebanyak 8 kali, di mana dalam setiap pertemuan tersebut lamanya 4 jam efektif. Nantinya akan setara dengan 32 jam efektif. Nah, sedangkan kegiatan MGMP yang dilaksanakan di provinsi itu minimal pertemuannya 1 kali dalam 1 tahun untuk membahas masalah pengembangan dan kegiatan MGMP di kabupaten. Guru
itu berhak nantinya mendapatkan sertifikat MGMP ataupun KKG asal mengikuti kegiatan minimal 85%. Nah, hal itu nantinya dibuktikan dengan rekap presensi kehadiran anggota MGMP ataupun KKG pada tiap kegiatan. Nah, kemudian guru itu boleh mengikuti kegiatan MGMP ataupun KKG sebagai tugas dari sekolah atau ditugaskan dari pihak madrasah, atau boleh juga dia mengikuti dengan keinginan sendiri dengan syarat tidak mengganggu kewajiban dia dalam mengajar. Nah, sehubungan dengan hal ini, maka Kanwil dan kantor Kementerian Agama Kabupaten hendaknya menghimbau kepada kepala sekolah atau kepada pihak madrasah agar bisa menyusun jadwal mengajar guru sehingga nantinya tidak merugikan proses belajar mengajar. Nah, untuk narasumber dalam hal kegiatan pengembangan diri itu boleh dari dosen, boleh dari media iswara ataupun dari praktisi pendidikan. Nah, sedangkan untuk guru inti ataupun fasilitator itu adalah dari anggota MGMP sendiri dan bersifat tetap. Nah, kira-kira itulah inti daripada isi petunjuk teknis yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 1381 tahun 2020. Mari kita nantinya kita pahami bersama, kita telaah bersama, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk kemajuan pendidikan di madrasah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, salah hilap saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.